Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar permasalahan niat ya. Niat yang tadinya kita bahas tentang tempatnya niat. Nah, jadi tempatnya niat ini itu jelas ya, tempatnya adalah di hati. Itu adalah kerjaan hati. Nah, jadi sangat salah ada orang ya yang menempatkan amalan hati itu pada perkara amalan anggota tubuhnya. Nah, contoh ya, ada orang yang dia berkeyakinan hanya cukup dengan mengingat, maka dia sudah sholat. Nah, ada istilahnya keyakinan eling ya, jadi dia cukup mengingat aja, dia ingat Allah, maka dia sudah sholat. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Karena sebagaimana kita katakan tadinya ya, amalan itu terbagi menjadi 3, ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh, dan ada amalan lisan. Nah, adapun niat itu adalah amalan hati, ya, adalah perkara pekerjaan hati, dan anggota tubuh yaitu amalan diantaranya kalau dalam sholat itu berdiri betul, misalnya ruku, i'tidal, sujud, duduk tahiyat, itu adalah amalan dari amalan anggota tubuh. Nah, kemudian lisan itu adalah bacaan, seperti misalnya Al-Fatihahnya kalau dalam sholat ya. Kemudian tahiyatnya dan salamnya itu adalah diantara bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, itu adalah amalan-amalan lisan. Nah, jadi kita harus menempatkan ini pada tempatnya. Tidak bisa kita misalnya ya membacanya itu hanya dalam hati misalnya ya, baca Al-Fatihah dalam hati ya, nggak dengan lisan, maka ini tidak benar. Nah, tidak sah atau tidak bisa diterima dari amal ibadah yang dia kerjakan. Contohnya tadi ya, dia membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran tapi dalam hati. Nah, ini tidak dia dikatakan dia membaca Al-Quran. Karena apa? Itu kerjaan hati yang dikerjakan. Nah, dia baca Al-Quran dengan tanpa bersuara, tanpa menggerakkan bibir dan lisannya, maka itu tidak termasuk dalam kategori membaca Al-Quran. Maka kita harus bisa menempatkan sesuatu ya dari amal ibadah yang kita kerjakan itu pada tempatnya. Harus sesuai dengan porsi yang dimintanya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang selanjutnya yaitu tentang niat ini adalah tujuan ya, tujuan dari niat. Ya, tujuan dari niat itu ada yang dia niatnya itu tujuannya lillah dan ada yang li ghairillah ya. Ada yang dia betul-betul ikhlas lillahi taala, dia betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, dan ada amalan atau niat dari amalan tersebut bukan karena lillahi ta'ala. Maka dikatakan di sana ketika amalan tersebut lillahi ta'ala, nah inilah yang akan diterima oleh Allah. Dan adapun amalan yang dia kerjakan li ghairillah, bukan untuk selain Allah ya, maka amalan tersebut dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, namun dia tidak dapatkan apa yang di sisi Allah. Nah, ini ada sebuah hadis yang sangat masyhur ya, yang kita ketahui tentang 3 orang yang dikatakan oleh Rasulullah, dan ini juga menjadi ancaman yang besar bagi kita, baik itu para thalabul ilmi ya, para penuntut ilmu, atau juga para orang yang dermawan ya, orang yang dia suka bersedekah, dan para pemberani pejuang berjihad di jalan Allah. Nah, ini dikatakan di sana ada sebuah hadis ya, ada 3 orang yang dia adalah orang-orang yang pertama kali dibakar di neraka. Nah, tentang kisah 3 orang yang pertama kali dibakar di neraka. Nah, dikatakan orang yang pertama dihadapkan di sidang ya, dihadapkan kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ditanya kepadanya, untuk apa waktu yang diberikan kepadamu, pada ahli ilmu nih. Maka dia katakan, ya Allah, sesungguhnya aku ketika hidup di dunia menggunakan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Nah, maka Rasul Allah katakan apa? Kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu, belajar dan mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu untuk supaya engkau dikatakan orang alim ya. Atau di dalam riwayat lain dikatakan pembaca Al-Qur'an gitu ya. Supaya dia dibilang ya, dianggap atau dipuji orang sebagai qori ya, pembaca Al-Qur'an yang baik. Maka engkau telah mendapatkan itu. Pujian itu telah engkau dapatkan, kata Allah ya kepada orang tersebut. Maka dikatakan kepadanya,
untuk memerintahkan kepada malaikat membawa orang ini dan dicampakkan ke neraka. Nauzubillah. Orang yang pertama. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Orang yang kedua ini dia tanyakan untuk apa harta yang diberikan kepadamu. Maka dia katakan, harta yang diberikan kepadaku, kudermakan, kusedekahkan di jalanmu ya Allah. Maka dikatakan lagi oleh Allah, kadzabta, kau telah berdusta. Sesungguhnya harta yang diberikan, yang kau sedekahkan itu tak lain tak bukan niatmu, ya, tujuanmu adalah untuk supaya engkau dipanggil orang yang dermawan, orang yang mudah berbagi, ya. Dan engkau telah mendapatkan itu. Ya, pujian itu artinya dia sudah digelari dalam masyarakatnya itu dia orang yang dermawan. Nah, dia orang yang dermawan. Nah, maka dikatakan kepada malaikat agar mencampakkannya kembali ke neraka. Orang ini juga dicampakkan ke neraka. Datang orang yang ketiga. Orang yang ketiga ditanyakan oleh Allah tentang jihadnya, waktunya untuk berjihad. Maka dikatakan sesungguhnya aku menggunakannya ya Allah untuk berjihad di jalanmu, berperang sampai aku mati di jalan perang tersebut. Maka dikatakan tidak, kau bukan berjihad karena aku, tapi karena ingin dipanggil orang yang pemberani, satria gitu ya. Maka engkau telah mendapatkannya. Maka dikatakan kepadanya, suruh malaikat untuk mencapakannya juga ke dalam neraka. Insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat ya, 3 jenis manusia ini yang dikatakan mereka lah yang pertama kali nanti akan dibakar ya, akan disiksa, dicampakkan ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan tujuan dari ibadah mereka. Karena ibadah yang mereka lakukan ternyata tidak benar-benar mukhlis, ya, tidak benar-benar ikhlas, murni untuk Allah. Sehingga apa? Allah tidak menerima amal ibadah yang mereka kerjakan tersebut. Allah campakkan, bahkan ya, ini membuat mereka yang masuk ke dalam neraka. Amal ibadah yang mereka kerjakan. Karena apa? Karena mereka palingkan yang seharusnya itu adalah haknya Allah, mereka palingkan kepada dighairillah, kepada selain Allah. Dan Allah sangat murka dengan perkara tersebut. Ya, perkara tersebut adalah Allah murka karena apa? Haknya Allah mereka berikan kepada selain Allah. Dan mereka ternyata mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka dikatakan tersebut, ya ini sesuai dengan hadis ya Umar bin Khattab tentang hijrah ya. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya ya. Ketika dia ingin ya bersedekah ya, dia ingin bersedekah, membantu orang lain, tapi ternyata niat di hatinya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, maka dia akan dapatkan apa yang dia inginkan itu. Pujian manusia akan dia dapatkan. Atau misalnya dia ingin mendapatkan proyek yang lebih besar karena sedekahnya tersebut. Misalnya dia seorang ketika nyalek gitu ya, ketika ingin kampanye, dia memberikan banyak bantuan, ternyata niatnya bukan membantu tulus ya, tapi karena dia ingin supaya dia yang dipilih. Nah, bisa jadi dia mendapatkan hal tersebut, namun dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Nah, bahkan dia bisa mendapatkan kemurkaan yang besar di sisi Allah karena niatnya tersebut. Nah, ada orang ya, mungkin dia lillahi ta'ala, namun ada keinginan dunia di sana. Maka dari sini dikatakan oleh para ulama kita, dihukumi dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah ketika dia mampu memporsikan ya, porsi yang kepada Allah itu lebih besar daripada porsi keinginan dunianya. Nah, yang jadi masalah ketika seseorang itu ya, dia benar-benar ya bukan karena Allah ya. Dia benar-benar ingin mencari dunianya, ingin mendapatkan pujian ya, maka tentu dia akan merugi. Sangat-sangat merugi karena dia tidak mendapatkan apa yang di sisi Allah, padahal apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Apa yang dia dapatkan di dunianya. Maka kalaulah bisa kita mendapatkan keduanya, apa yang di sisi Allah, kemudian apa yang kita inginkan dari dunia tersebut, namun kita betul-betul lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah, maka hal tersebut jauh lebih baik tentunya untuk bisa kita lakukan. Maka ya sekali lagi kita katakan, ketika kita beramal ibadah, ketika kita mengerjakan amal ibadah, dari awal kita memulai start ya, untuk memulai amal ibadah kita tersebut, maka awali dengan bismillah, mohon kepada Allah kiranya
amal ibadah yang akan kita kerjakan ini itu dijaga, dibantu oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, dikatakan ini diantara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, jangan kau tinggalkan perkara ini, yaitu memohon kepada Allah ketika sujud di dalam sholatmu atau di dubur sholatmu. Sebelum kau salam, ya, jangan kau tinggalkan amalan ini. Kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Apa itu amalannya? Ini tadi doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, a'inni, bantulah aku. Kita mohon kepada Allah. A'inni ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Nah, coba kita memahami, renungi makna dari doa ini, ya. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, ya. Betapa kurangnya kita, tidak berdayanya kita, ya, sampai kita memohon kepada Allah yang kiranya itu adalah ibadah yang kita peruntukkan kepada Allah. Coba ya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu. Kenapa? Karena kalaulah bukan bantuan dari Allah, kita sulit, ya, untuk mengingat Allah. Kalaulah bukan, ya, karena bantuan Allah, maka kita sulit untuk beribadah. Maka apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan ketika kita beribadah kepada Allah, ya, kita sombongkan aku menjadi orang yang alim, ya, orang yang baik, ya. Ternyata itu tidak bisa. Karena apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah ingin kebaikan dari kita. Nah, sehingga kita mampu bisa melakukan amal ibadah tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya. Kita senantiasa meminta, berdoa agar kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah mudahkan bagi kita kebaikan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.